Baik, salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan kembali kegiatan operasional teknik silvicultur intensif pada sistem tebang pilih tanam jalur. Kita akan bicara teknis saja. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan jalur tanam di sistem TPTJ. Ada dua kasus yang akan kita jelaskan di sini. Pertama, bagaimana pelaksanaan pembuatan jalur tanam pada peta beraturan atau persegi. Lalu kedua, bagaimana membuat jalur pada peta tidak beraturan atau biasa dengan batas alam, jalan dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kita akan membahas kasus pertama, pembuatan jalur pada peta yang beraturan, peta persegi, biasanya per 100 hektar dengan ukuran peta 1000 kali 1000 meter seperti yang terlihat pada slide. Langkah pertama untuk mempermudah pembuatan jalur yang harus kita lakukan yaitu merapikan batas peta dengan mengompas kembali batas peta yang dibuat pada saat PAK atau penataan areal kerja. Jadi kita mengulang kembali, menormalkan kembali batas peta atau blok yang ada atau yang akan kita buat jalur nantinya. Teknisnya adalah mengompas jalur mengelilingi peta tersebut, memberi tanda cat untuk pohon-pohon yang ada pada batas kurang lebih per 10 atau 20 meter dengan tanda sesuai judul peta tersebut. Kalau peta di dalam blok atau itu adalah batas peta, maka memakai polep atau lingkaran cat merah 1. Jika kena di batas blok, maka harus dikasih polep atau lingkaran warna merah sebanyak 2 lingkaran. Untuk teknis perapian batas peta secara lengkap, pertama mengompas jalur dengan azimut yang telah ditentukan dan sama persis pada saat PAK atau penataan areal kerja. Lalu ada tim menebas jalur yang dibuat selebar kurang lebih 2 meter, minimal 1 meter. Lalu masuk tim pemberian tanda atau cat per 10 atau 20 meter sesuai dengan batas yang kita buat. Kalau batas blok polep 2 merah, kalau batas peta polep 1 merah. Dan itu harus full sampai ke titik awal kembali. Artinya kita harus melingkari kembali peta yang akan kita buat jalur tanam nantinya. Harus dikerjakan 100% agar tidak ada masalah di kegiatan pembuatan jalur nantinya. Jika kegiatan perapian batas peta selesai dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah membuat patok depan jalur. Sebelum kita membuat patok depan jalur, maka kita harus memposisikan patok depan pada salah satu sisi batas peta. Bahan pertimbangan di sini adalah jalan yang ada dalam peta tersebut. Jika jalan mendominasi arah barat ke timur, artinya kebanyakan jalan mengarah ke barat timur atau memotong utara selatan, maka sebaiknya jalur tanam dibuat mengarah utara selatan. Artinya tegak lurus jalan yang ada di dalam peta tersebut, dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan selanjutnya seperti tebas, cincang, penanaman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jika jalan mendominasi barat timur dan kita buat jalur utara selatan, artinya apa? Banyak jalan yang memotong jalur yang akan kita buat nantinya. Dengan demikian akan memperpendek jarak kegiatan selanjutnya seperti kegiatan tebas,
sampai ke penanaman. Jadi khusus penanaman akan lebih efektif karena tidak terlalu panjang ke posisi dalam jalurnya. Selanjutnya, jika jalan mendominasi utara selatan, maka juga sebaiknya jalur dibuat barat timur, sehingga nantinya jalur terpotong oleh jalan-jalan yang ada dalam peta tersebut. Pertimbangan lain sebenarnya jika dikaji dari sisi bibit terhadap kebutuhan cahaya, maka jalur banyak disarankan barat timur, karena jika jalur dibuat barat timur, maka jalur tersebut atau tanaman yang akan ditanam di jalur nantinya akan kena sinar matahari sepanjang hari. Tapi ini tidak mutlak juga, karena mau utara selatan atau barat timur pertumbuhan tanaman relatif sama, kecuali kalau memang jenis-jenis yang ditanam adalah jenis yang membutuhkan sinar matahari sepanjang hari, maka sebaiknya dibuat jalur arah barat timur. Baik, jika kita telah dapat menentukan posisi di sisi mana patok depan jalur akan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memposisikan patok-patok depan jalur tersebut pada salah satu sisi peta yang telah kita tentukan sesuai dengan syarat-syarat tadi. Misal kita akan buat jalur utara selatan, mengarah ke utara selatan, dengan pertimbangan kita anggap jalan lebih banyak mengarah ke barat timur, maka jalur arahnya utara selatan. Langkah pertama, kita harus memulai dari titik sudut peta pada posisi sisi peta yang akan kita buat patok depan. Lalu dari titik sudut tadi kita tarik 10 meter mengikuti batas peta yang akan kita posisikan peta atau patok depan jalur. Setelah kita tarik tali hop 10 meter, kita tandai di situ dengan patok yang besar, cukup besar, dan kita beri nama patok depan jalur 1. Lalu dari patok depan jalur 1 kita tarik 20 meter di sisi peta yang sama, salah satu sisi peta yang telah kita tentukan tadi, sepanjang 20 meter. Jika kita mulai dari titik sudut peta sebelah kiri, maka kita tarik 10 meter ke arah kanan mengikuti batas peta, lalu kita tandai patok depan jalur 1, lalu kita tarik ke arah kanan kembali dari patok depan jalur 1 sepanjang 20 meter, lalu kita tandai di titik 20 meter tadi patok depan untuk jalur 2, dan seterusnya. Dari jalur 2 ini tadi kita tarik tali hop sepanjang 20 meter ke kanan kembali, dan kita tandai di situ sebagai patok depan jalur 3, dan seterusnya sampai ke posisi akhir dari batas peta posisi patok depan tersebut. Dan biasanya kalau panjang jalurnya 1000 meter, maka jumlah patok depan jalur adalah 50 jalur. Jadi untuk panjang batas peta 1000 meter, maka jumlah jalurnya nanti adalah 50 jalur, dengan catatan bahwasanya dari titik sudut pertama ke patok jalur depan pertama itu adalah 10 meter, lalu 20 meter, dan pada akhirnya di patok 50 ke titik sudut berikutnya itu harus 10 meter. Kenapa dibuat 10 meter? Karena di peta berikutnya, samping peta yang akan kita buat nantinya, dari titik sudut kita tarik 10 meter, maka 10 meter di peta yang baru nantinya dengan 10 meter di peta yang kita buat sekarang, maka tetap jalur tanam, meskipun kita ukur dari peta yang dibuat sekarang ke peta berikutnya di samping, tetap jarak jalur tanam per 20 meter. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kenapa
pada saat memulai jalur dari titik sudut peta kita tarik 10 meter, dan di akhir peta pun dari titik sudut kedua ke jalur 50 tetap juga 10 meter. Ini dikarenakan karena jarak antar jalur tanaman secara umum adalah 20 meter. Jika kita perhatikan peta A dan peta B di sampingnya. Jika pada peta A jalur terakhir, jalur 50 misalnya, ke batas peta 10 meter, maka pada saat kita mengerjakan jalur peta B, sama, dari titik sudut batas peta kita tarik 10 meter ke jalur pertama peta B. Jadi jika kita ukur jalur 50 pada peta A dengan jarak 10 meter ke batas peta atau titik sudut batas peta, lalu jalur 1 peta B dengan jarak dari titik sudut adalah 10 meter ke titik patok depan jalur pertama. Jika kita ukur dari jalur 50 peta A ke jalur 1 peta B, maka jaraknya akan tetap 20 meter. Sehingga dimanapun posisi kita akan membuat jalur tanam, meskipun di sampingnya adalah peta lain, maka jarak jalur terakhir di peta yang satu ke jalur pertama di peta yang kedua akan tetap 20 meter. Jadi itu penjelasan kenapa kita harus mulai pembuatan jalur dari titik sudut adalah 10 meter ke patok depan jalur pertama, dan terakhir pada jalur ke-50 dibuat 10 meter ke titik sudut batas akhir peta untuk mendapatkan jarak antar jalur, meskipun dengan jalur di peta sebelahnya akan tetap 20 meter. Baik, kita lanjut. Setelah kita selesai memposisikan patok-patok depan untuk jalur tanam pada peta kerja yang akan kita buat nantinya, langkah selanjutnya adalah membuat atau menetapkan arah jalur di masing-masing patok depan tadi. Misalnya jalur pertama, dari patok depan jalur pertama kita kompas tegak lurus batas peta sehingga jalur nantinya mengarah ke utara. Dari titik patok depan jalur pertama kita kompas sampai ke titik akhir batas peta di arah utara. Hal ini sama kita lakukan untuk semua patok depan jalur, sehingga peta yang kita kerjakan 100% kita buat jalur. Ada beberapa hal di lapangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan jalur seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak bisa kita buat jalur, seperti areal konservasi, kanan kiri sungai, dan lain sebagainya. Itu memang harus kita pertahankan keberadaannya. Jadi jalur tidak boleh menabrak areal tersebut. Untuk teknisnya akan dibahas kemudian. Ini hanya penggambaran teknis kerja pembuatan jalur. Jadi setelah kita buat penetapan arah jalur semua patok depan tadi, maka tergambar seperti pada slide, ada jalur-jalur tanam pada patok-patok depan yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita menetapkan arah jalur dengan kompas sesuai slide itu, kita simulasikan mengarah ke utara sepanjang jalur sampai ke batas peta berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menebas jalur tersebut secara manual dengan menggunakan parang selebar kurang lebih 4 meter. Jadi dari as jalur ke kanan 2 meter, ke kiri 2 meter. Sepanjang jalur harus kita tebas. Setelah dilakukan penebasan secara manual dengan parang, berikutnya kita lanjut dengan kegiatan semi mekanis menggunakan chainsaw, yaitu dengan menebang
pohon-pohon yang ada di jalur yang berdiameter 10 cm ke atas, karena untuk diameter kayu ataupun 10 cm ke bawah itu dilakukan pada saat kegiatan tebas manual dengan parang. Jadi kegiatan semi mekanis yaitu menebang pohon-pohon yang ada di jalur yang berdiameter 10 cm ke atas, lalu memotong atau mencincang pohon yang telah tumbang tadi, atau setidak-tidaknya ukuran 1 meter kurang lebih, agar gampang dirumpuk atau digeser ke kanan atau kiri jalur, sehingga didapat nanti jalur yang bebas dari semak belukar, liana, pohon yang berdiameter 10 ke bawah dan pohon yang berdiameter 10 cm ke atas pada saat cincang jalur semi mekanis. Setelah dilakukan kegiatan persiapan lahan, tebas manual, dan kegiatan cincang semi mekanis, maka jalur sudah siap untuk dilakukan penanaman. Baik seperti yang terlihat pada slide 7, posisi patok depan berada di sisi petak dan garis merah adalah arah jalur mengarah ke utara pada as jalur atau tengah jalur. Kemudian jalur dibuat 2 meter ke kanan dan 2 meter ke kiri, jadi total lebar jalur nantinya kurang lebih 4 meter. Disinilah semua aktivitas dilakukan terkait dengan kegiatan penanaman, meliputi persiapan lahan atau tebas manual dan kegiatan cincang jalur semi mekanis, lalu selanjutnya penggalian lubang, penanaman, dan seterusnya mengikuti kegiatan pemeliharaan. Setelah kegiatan persiapan lahan, yakni tebas manual dan semi mekanis, untuk mempermudah kegiatan penanaman, langkah-langkah yang kita harus lakukan adalah dengan membuat patok per 20 meter sepanjang jalur pada posisi as jalur. Dari patok 20 per 20 meter ini, lalu kita buat ajir tanam dari depan jalur sampai ke akhir jalur dengan jarak 2,5 meter. Ajir tanam merupakan posisi kegiatan penggalian lubang nantinya dan penanaman tentunya. Setelah kita membuat patok dalam jalur per 20 meter, lalu kita menancapkan ajir pada titik-titik dengan jarak 2,5 meter pada as jalur sepanjang jalur. Langkah selanjutnya adalah penggalian lubang tanam. Ukuran lubang tanam standar adalah 40 cm kali 40 cm dengan kedalaman 30 cm. Untuk posisi penggalian lubang itu ada beberapa pilihan. Pertama, lubang dibuat tepat di ajir yang telah ditancap tadi, sehingga ajir di posisi tengah lubang, kita gali lubang pas senternya ajir, atau kita buat lubang di depan ajir, bisa juga di belakang ajir, harus konsisten. Posisi pembuatan lubang tanam di depan ajir atau di belakang ajir sepanjang jalur harus dibuat konsisten. Jika kita buat di depan ajir, maka seluruhnya dalam jalur tersebut harus dibuat pada depan ajir dan sebaliknya. Hal ini untuk membuat jarak tanam nantinya tetap 2,5 meter. Kecuali kalau memang ada hambatan-hambatan tertentu dalam jalur sehingga jarak tanam akan berubah nantinya. Setelah penggalian lubang, langkah selanjutnya adalah mengisi lubang-lubang tanam tersebut dengan topsoil yang biasa kita ambil pada horizon A dan kebanyakan bahan organik. Jadi kita isi lubang tanam tadi sampai menggunung. Dengan posisi menggunung diharapkan tanah atau topsoil yang diisikan pada lubang akan tetap full pada lubang tanam nantinya. Jika dibuat rata, maka jika hujan atau
Setelah beberapa hari, maka lubang tersebut akan terlihat cekung dan akan menampung air nantinya. Setelah lubang terisi full dan kita biarkan kurang lebih 1 minggu, maka langkah selanjutnya adalah kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman dilakukan tepat pada tengah lubang tanam yang telah kita isi topsoil dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Setelah beberapa bulan kemudian dilakukan kegiatan penyiangan. Penyiangan bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal pada tanaman pokok yang kita tanam nantinya. Jadi inilah cara pembuatan jalur tanam pada petak persegi atau beraturan. Baik, kita lanjut untuk kasus kedua, pembuatan jalur tanam pada petak yang tidak beraturan. Petak tidak beraturan biasanya dibatasi oleh jalan, anak sungai atau sungai, dan batas alam lainnya, sehingga petaknya tidak berbentuk persegi, bisa berbentuk lingkaran dan lain sebagainya yang tidak beraturan. Kegiatan teknisnya sama, pembuatan jalur, lebar jalur, kegiatan tebas manual, kegiatan cincang jalur, penggalian lubang, penanaman, dan pemeliharaan semuanya sama. Yang jadi perbedaan adalah bagaimana cara menentukan titik-titik patok depan jalur pada salah satu sisi petak yang tidak beraturan, seperti terlihat pada slide. Secara umum dapat kita lihat titik-titik jarak antar patok depan untuk penentuan patok depan jalur dengan jarak 20 meter dan cara pengambilannya. Baik, terlihat pada slide bagaimana prosedur pembuatan patok utama atau patok depan jalur pada petak yang tidak beraturan. Sebelum memposisikan patok depan, kita harus melihat situasi petak. Jalan-jalan harus diperhatikan. Jika jalan mendominasi seperti di petak beraturan, jika jalan mendominasi barat timur, maka jalur nantinya utara selatan, dan sebaliknya. Jika jalan mendominasi memanjang ke arah utara selatan, maka patok depan jalur kita buat di barat timur atau jalurnya mengarah ke barat timur. Jadi demikian, kita anggap jalan mendominasi barat timur, maka kita harus buat jalur nantinya mengarah ke utara selatan agar jalur banyak terpotong oleh jalan dan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Setelah kita menentukan arah jalur utara selatan misalnya, langkah selanjutnya kita ambil salah satu sisi petak di sebelah utara atau sebelah selatan. Kita misalkan sebelah selatan. Kita tentukan starting point sebagai acuan untuk membuat patok depan selanjutnya, dan starting point ini bisa kita anggap juga nantinya sebagai jalur pertama. Misal kita buat jalur patok depan atau starting point di posisi kiri petak, start atau memulainya dari kiri petak, maka patok depan nanti mengarah sepanjang batas petak ke kanan petak sampai di titik akhir petak yang akan dikerjakan. Kita misalkan kita telah tentukan bahwasanya starting point di sebelah kiri awal petak. Dari titik ini kita buat patok cukup besar supaya bertahan cukup lama nantinya. Di sini kita tandai sebagai starting point, atau bisa juga kita anggap jalur pertama. Artinya patok tersebut adalah patok depan jalur 1. Karena jalur mengarah utara selatan, maka kita buat kompas, tentukan azimut mengarah barat timur ke kanan sepanjang 20 meter. Setelah kita tarik tali hop 20 meter ke kanan arah timur ke barat, titik 20 meter kita tandai patok sementara. Lalu dari titik tersebut kita buat azimut mengarah ke utara
sampai ke batas peta posisi kerja kita nantinya. Kita tarik sampai ke batas peta, lalu di batas peta pada saat sudah menemukan batas peta, kita buat patok cukup besar yang kedua dan kita tandai sebagai patok depan jalur kedua. Langkah ini sama untuk posisi patok depan jalur ketiga dan seterusnya. Kita tarik tali hop dari patok depan jalur kedua sepanjang 20 meter, lalu dari titik 20 meter kita lanjutkan pengompasan penentuan azimut ke arah utara atau selatan, ke arah posisi batas peta posisi kita kerja nantinya. Setelah sampai di batas peta, kita tandai posisi tersebut sebagai patok depan jalur ketiga. Lalu seterusnya sampai peta kerja kita semuanya terkena posisi patok depan jalur yang nantinya akan dibuat jalur-jalur tanam. Kita lanjut, jika kita telah memposisikan patok-patok depan jalur untuk masing-masing jalur dalam peta kerja, pada tiap patok depan jalur kita buat jalur memanjang ke arah utara, jadi jalurnya utara selatan atau selatan ke utara. Lalu kita buat jalur tanam sesuai dengan prosedur sama dengan peta beraturan. Pembuatan jalur lebar 4 meter, ke kanan 2 meter, ke kiri 2 meter dari as jalur. Di as jalur nanti kita akan lakukan kegiatan seperti kanan kiri as jalur 2 meter tadi kita tebas manual, lalu cincang semi mekanis dengan chainsaw. Di as jalur kita pasang ajir tanam, lalu kegiatan penggalian lubang, penanaman, dan lanjut setelah beberapa bulan kemudian dilakukan kegiatan penyiangan. Semuanya sama seperti prosedur pembuatan di peta yang beraturan atau peta persegi. Teknisnya sama, perbedaannya hanya memposisikan patok depan jalur dengan syarat-syarat tertentu untuk peta yang tidak beraturan. Saya kira demikian paparan singkat saja. Untuk teknis lebih tepatnya nanti akan dibuat semacam video praktek di lapangan pada saat kegiatan operasional di lapangan. Jika menemukan peta beraturan, bagaimana teknis pelaksanaan di lapangannya, kita akan buat video. Jika menemukan peta yang tidak beraturan, kena batas alam atau jalan dan lain sebagainya, juga kita akan buat video praktek lapangannya. Ini hanya gambaran paparan secara singkat, semoga bisa dipahami. Terima kasih.